Ya, kita sama-sama hidup di zaman krisis kepercayaan. Kalau kita lihat di media sosial ataupun di layar TV Bapak Ibu, ada iklan yang dilebih-lebihkan, banyak janji politik kosong, kontrak yang sering dilanggar, bahkan mungkin kita sering melakukan hal seperti ini, chat dibalas, kayak teks dibalas OTW, padahal masih di rumah. Ini krisis kepercayaan, benar nggak? Ya kan? Nah, masalahnya Bapak Ibu bukan cuma di luar gereja. Nah, ini yang menjadi problemnya. Masalahnya bukan cuma di luar gereja, kadang di dalam gereja pun sama. Adanya yang namanya krisis kepercayaan. Yesus berkata sesuatu yang sangat sederhana. Dari ayat bacaan tadi, dia katakan, saya baca ulang lagi, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Dan diberikan sebuah penjelasan apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Yesus berkata sesuatu yang sangat sederhana, tetapi saya mau tekankan itu sangat radikal. Ya kalau ya, tidak kalau tidak. Nah, saya pengen sedikit mundur ke belakang. Kita akan lihat sama-sama latar belakang dari Matius pasal yang kelima ini. Nah, ayat ini adalah bagian dari pengajaran terbesar Yesus yang kita kenal sebagai apa? Khotbah di bukit. Itu dari pasal 5 sampai dengan pasal yang ke-7. Nah, saat Tuhan Yesus berkhotbah di atas bukit, kita bisa lihat ya, audiens ataupun orang-orang yang mendengar pada waktu itu ada 3. Yang pertama, siapa? Murid-muridnya yang selalu ikut dengan Tuhan Yesus, betul tidak? Yang kedua, itu orang banyak dari berbagai latar belakang. Dan yang ketiga, tentu tidak lepas dari masyarakat Yahudi yang hidup di bawah tekanan hukum Taurat dan penjajahan Romawi pada waktu itu. Kalau kita perhatikan di dalam pasal 5, Yesus berulang kali berkata, kamu telah mendengar, tetapi aku berkata kepadamu. Ya, kalau Bapak Ibu baca dari ayat pertama sampai selesai, di situ Bapak Ibu akan menemukan beberapa kali Yesus berkata, kamu telah mendengar, tetapi aku berkata kepadamu. Kamu telah mendengar. Kalau Yesus katakan kamu telah mendengar, artinya ada sesuatu yang sudah kita dengar sebelumnya, tapi Tuhan apa bilang, tetapi aku. Kayak semacam Tuhan itu pengen meluruskan sesuatu yang tidak benar yang sudah mereka dengar sebelumnya. Seperti itu. Artinya Yesus sedang meluruskan cara berpikir orang tentang kebenaran. Amin. Nah, kalau saya mau mundur lagi, kita masuk dalam perjanjian lama ya. Saya ingin sedikit ungkap tentang sumpah di dalam perjanjian lama. Nah, untuk kita bisa mengerti Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-37 ini, kita sedikit harus mundur ke perjanjian lama. Karena pada waktu itu, nggak cuma murid-murid Tuhan Yesus, nggak cuma orang dari berbagai latar belakang, tetapi pada waktu itu ada juga orang Yahudi. Ingat, orang Yahudi itu hidup di bawah hukum Taurat. Tidak ada satupun bangsa di dunia ini yang mentaati, yang menghidupi hukum Taurat itu selain orang Yahudi yang benar-benar sungguh-sungguh. Ya, makanya saya ingin sedikit mundur. Nah, dalam perjanjian lama, sumpah itu kudus. Bapak Ibu harus perhatikan ini ya. Di dalam perjanjian lama, sumpah itu kudus, sakral. Ya. Kalau kita baca di dalam kitab Ulangan, ya. Kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-13, di situ ada kalimat berkata, demi namanya engkau harus bersumpah. Dan kalimat ini sering muncul dalam perjanjian lama. Demi namanya engkau harus bersumpah, yang artinya sumpah dipakai untuk menegaskan sebuah kebenaran. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca, ketika seorang nabi itu diutus Tuhan, Yesus selalu menekankan, pergilah sampaikan demi namaku. Artinya Tuhan ketika seorang nabi menyampaikan sesuatu pesan, itu ditegaskan ya. Sumpah itu dipakai untuk menegaskan kebenaran.
Sumpah juga dilakukan atas nama siapa? Nama Tuhan. Demi namaku. Sampaikan demi namaku, demi namaku, demi namaku. Ya. Dan tentu sumpah ini artinya nama itu, Tuhan itu yang harus menjadi saksi atas sumpah yang dibuat. Nah, kalau kita lihat lagi dalam kitab Bilangan pasal yang ke-30 ayat yang kedua, jika seseorang bernazar kepada Tuhan, ia tidak boleh melanggar perkataannya. Jadi dalam budaya Israel, Bapak Ibu, sumpah itu sama dengan perjanjian sakral di hadapan Tuhan. Nah, kenapa saya kutip Bilangan 30 ayat 2 ini, jika seorang bernazar? Karena kalau bernazar itu kan bicara tentang janji, ya, betul tidak? Ketika Bapak Ibu bernazar artinya Bapak Ibu berjanji, Bapak Ibu bersumpah di hadapan Tuhan untuk melakukan apa? Nazar yang Bapak Ibu buat di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu jangan sembarangan membuat nazar di hadapan Tuhan. Karena ketika Bapak Ibu membuat nazar di hadapan Tuhan, Bapak Ibu sedang bersumpah di hadapan Tuhan. Saya Bapak Ibu ketika belajar firman ini, wow, saya baru tahu. Saya sekolah teologi 4 tahun, tapi saya baru mendapatkan ini. Luar biasa, ya. Nah, kenapa Yesus tiba-tiba waktu dia berkhotbah di atas bukit, dia ngomong, kamu telah mendengar, tetapi aku berkata kepadamu. Karena kalau kita lihat pada zaman itu atau zaman Tuhan Yesus, orang Yahudi itu sangat sering memakai yang namanya sumpah. Ya, karena ingat sumpah itu sakral. Jadi ketika orang sudah bersumpah, jadi orang yang mendengar pun udah yakin, wah ini benar dari Tuhan. Makanya orang Yahudi pada zaman itu sering memakai yang namanya sumpah. Tapi pada zaman Tuhan Yesus ada semacam pelencengan, ya, ada semacam kebenaran yang dibelokkan, gitu. Kalau dulu orang bersumpah demi nama Tuhan, tapi pada zaman Tuhan Yesus orang bukan lagi menggunakan sumpah demi nama Tuhan, tetapi mereka bersumpah demi apa? Bersumpah demi bait Allah. Aku bersumpah demi Yerusalem. Aku bersumpah demi surga dan bumi. Aku bersumpah demi kepalaku. Nah, itu sumpah yang dibuat pada zaman Tuhan Yesus. Mereka kayak semacam mengembangkan suatu sistem, ya, suatu sistem di mana kalau bersumpah dengan memakai Tuhan, kan kalau sudah bawa-bawa nama Tuhan ini kan sakral. Apalagi orang Yahudi, ingat ya, mereka tidak boleh menyebut apa? Nama Tuhan dengan sembarangan, ya. Nah, kalau bersumpah dengan memakai nama Tuhan itu wajib, kudu, harus ditepati. Tapi kalau bersumpah dengan tidak memakai nama Tuhan, ya mereka semacam disalah, dibelokkan sedikit, cari celah biar sumpah itu tidak terlalu mengikat, seperti itu, ya, seperti itu. Jadi orang bisa terlihat rohani, tetapi sebenarnya mencari cara supaya tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas sumpah yang mereka lakukan. Dan Yesus ketika berkhotbah di atas bukit, Yesus itu sedang semacam menegur, ya, menegur mentalitas yang seperti ini. Amin, ya. Nah, jadi apa maksud Yesus ketika Yesus berkata, jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Yesus sebenarnya tidak sedang melarang sumpah. Ingat, sumpah itu masih dipakai sampai sekarang. Kebanyakannya dipakai di mana? Ada yang tahu? Sumpah. Ketika Bapak Ibu hadir dalam sebuah pengadilan, ya, pengadilan. Kan yang bersumpah tidak akan berbohong, artinya bersumpah untuk menceritakan atau bersaksi yang sebenar-benarnya, seperti itu, ya. Jadi Yesus itu tidak sedang melarang sumpah di pengadilan. Ini perlu kita perhatikan sama-sama. Yesus sedang berbicara tentang integritas hidup sehari-hari. Ya. Jadi ketika Yesus katakan jika iya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Yesus itu sebenarnya tidak sedang melarang untuk sumpah.
Karena kan katakan ya kan itu kan kayak semacam kita berjanji gitu, artinya mengatakan yang sesungguhnya. Nah, Yesus itu sebenarnya sedang berbicara tentang integritas hidup sehari-hari. Nah, intinya orang percaya harus punya karakter yang jujur sehingga tidak perlu memperkuat kata-katanya dengan sumpah. Contoh ya, kalau sering-sering dia kayak kita lah anak-anak muda, swear gue gak bohong, swear. Gitu kan gitu ya, untuk mempertegas pesan yang disampaikan itu benar-benar benar adanya. Padahal biasanya itu bohong sebenarnya. Swear gue gak bohong, demi Tuhan swear gitu. Bahaya loh Bapak Ibu. Kayak mengungkapkan dengan sembarangan gitu. Ingat ya, sumpah itu sakral karena kita bersumpah demi nama Tuhan. Nah, orang percaya harus punya karakter yang jujur sehingga tidak perlu memperkuat kata-katanya dengan sumpah. Kalau kita berkata ya, orang percaya sama kita. Ada amin? Kalaupun kita berkata tidak, orang juga percaya sama kita. Jadi jangan sampai begini, kebalikannya. Ketika kita katakan ya, orang nggak percaya sama kita. Ketika kita katakan tidak, orang juga nggak percaya sama kita. Nah, ini masalah, ya. Ini masalah yang harus kita perbaiki. Jangan sampai kata-kata kita itu kehilangan integritas. Jangan sampai kata-kata yang kita ungkapkan itu kehilangan kuasa. Nah, ini perlu sama-sama kita renungkan sama-sama Bapak Ibu, ya. Jadi tidak perlu ada yang namanya drama, tidak perlu ada yang namanya penekanan berlebihan seperti swear, ya. Atau tidak perlu ada yang namanya manipulasi kata-kata. Jadi baru kemarin saya ada seorang adik tingkat, sama-sama suku Toraja. Dulu ketika saya berkuliah di Jakarta di STTB, tiba-tiba dia telepon saya, dia intinya mengungkapkan kerinduannya untuk sekolah teologi. Saya orangnya saya kan tipenya melankolis gitu, ya melankolis. Iya kayak suka dengar gitu tuh ada kayak kesian gitu. Nah, hasil melankolis itu ya hasilnya kayak Jesa, Femi yang sampai ke sini. Kalau bilang, aduh bro, gimana ya bro, pengen juga nih memperbaiki hidup. Nah, itu sampai di sini. Nah, dulu ada satu adik, ya teman pelayanan waktu di Toraja, telepon mau sekolah teologi. Oke, saya carikan kayak semacam sponsor. Dapat tuh sponsornya, ada orang yang mau membiayai dia untuk kuliah. Oke, datanglah dari Toraja ke Jakarta kuliah, ambil pendidikan agama Kristen. Udah kuliah sampai semester 4 atau 5 gitu, tiba-tiba putus. Setelah kesini saya baru dengar ternyata dia sering pinjam sana sini, pakai kata-kata manis, manipulasi orang-orang biar orang minjemin. Banyak, tiba-tiba kemarin teks lagi, mau minjem. Ya udah, karena saya orangnya bukan tipe yang ya nggak jahat-jahat amat lah ya. Saya bilang nih, saya kasih 200.000, saya bilang. Ya, saya bilang kamu nggak perlu balikin, pakai yang bisa kamu pakai. Seperti itu. Ini istri saya belum tahu ya. Saya minta maaf. Soalnya biasanya kami sedikit beradu, jadi apa-apa yang saya lakukan harus report dulu sama istri. Itu. Oke, nah kita masuk dalam pengajaran utama. Apa yang bisa sama-sama kita pelajari dari khotbah Yesus di bukit ini tentang jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Bapak Ibu harus ketahui, integritas itu berarti sederhananya begini, sama di depan, sama di belakang. Artinya terbuka, ya, sama di depan, sama di belakang. Gak ada yang neko-neko, gak ada udang di balik bakwan, gak ada begitu-gituan. Artinya sama di depan, sama di belakang. Contoh sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita janji datang jam 5, datangnya jam 5, bukan jam 6. Itu bukan. Itu integritasnya sudah perlu dipertanyakan. Janji bayar utang harus bayar hutang, gitu ya. Janji bantu ya harus dibantu. Itu integritas. Ya, Bapak Ibu. Integritas itu bukan bicara soal besar ataupun kecil, tapi integritas itu dibangun dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil. Kalau kita lihat ya perumpamaan tentang talenta,
Ya, kalau kita bisa mengerjakan sesuatu yang kecil, Tuhan akan mempercayakan sesuatu yang besar. Kadang dalam perjalanan rohani kita, Tuhan juga menguji integritas kita. Kalau kita bisa setia dalam perkara-perkara yang kecil, Tuhan sudah pasti akan mempercayakan perkara-perkara yang besar. Kita sekarang jam 9 pagi ada NYC, ya, buat Bapak Ibu yang mungkin ada anak-anaknya yang udah youth atau udah teens, boleh join jam 9. Nggak perlu takut, kita ada translator yang andal, yang pintar banget bahasa Inggrisnya, jadi bisa diterjemahkan dalam bahasa Inggris juga, ya. Nah, Bapak Ibu, ketika saya mengambil keputusan untuk memulai NYC ini Network Youth Church. Nah, kenapa kita kasih nama network? Kita pengen nih kumpulin anak-anak muda, membangun jaringan. Di sini kita bisa bertemu satu sama lain, ya, karena kita tahu ya, maksudnya kita datang dari Indonesia ke Aussie itu biasa nggak ada keluarga. Saya juga pertama kali datang, saya nggak punya siapa-siapa, cuma teman, cuma kenalan. Nah, tapi saya rindu nih, NYC ini bisa menjadi wadah tempatnya kita bisa seperti keluarga. Kita bisa, kalau butuh pekerjaan, kita bisa bantu cari pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, untuk memulai itu nggak gampang, ya. Kita sampai sekarang udah setahun lebih, ya yang datangnya itu aja. Yang datangnya itu aja. Tapi apakah itu mengecilkan hati saya? Enggak. Karena saya tahu Tuhan sedang menguji integritas saya. Kalau saya bisa setia dengan perkara-perkara yang kecil, saya yakin dan percaya Tuhan pasti memberikan perkara yang besar. Amin. Cuman waktunya saja. Ya, kalau Pastor Iwan bilang mau baptis 500 orang, ya mungkin saatnya Tuhan sedang membawa untuk menguji integritasnya seperti apa. Tapi kalau sudah tiba waktunya dan integritasnya teruji, saya yakin 500 itu kecil. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, seperti saya katakan tadi, bahwa integritas itu bukan soal besar atau kecil. Integritas itu dibangun dari hal-hal yang kecil. Nah, coba kita perhatikan dalam Injil Lukas pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-10. Di situ dikatakan, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara yang besar. Kalau kita menjadi pribadi yang sering nanti ya, tapi nggak pernah datang, didoakan ya, tapi nggak pernah mendoakan, sebentar ya, tapi 1 jam kemudian baru datang, lama-lama yang saya katakan tadi, kata-kata kita kehilangan kuasa. Orang gak akan percaya lagi dengan kata-kata kita. Sama seperti saya sedang berdiri di hadapan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tahu kehidupan saya yang integritasnya mungkin dipertanyakan, ya gak mungkin Bapak Ibu mau duduk diam dengan tenang, dengan sabar mendengar ocehan saya, benar tidak? Betul. Ya kan? Betul. Ya. Sama kalau Bapak mungkin Pak Petrus ataupun Pak Iwan yang khotbah, kalau Bapak Ibu tahu ada yang melenceng dari hidup mereka, Bapak Ibu gak mungkin betah duduk dengarin khotbah mereka. Tapi karena hidup mereka teruji, Bapak Ibu mau setia duduk mendengarkan setiap firman yang mereka sampaikan. Itu, ya. Nah, yang pertama, ya, yang kedua, kalau tidak, kita harus berani katakan tidak. Artinya berani tegas. Amin. Kita harus berani tegas. Kadang masalahnya itu bukan berbohong sebenarnya. Masalahnya kita tidak berani berkata tidak. Nah, ini penyakit bagi orang-orang yang melankolis gitu. Susah untuk mengatakan tidak, nggak enakan, ya, nggak enakan. Gitu. Contoh kehidupan sehari-hari. Misalnya tidak enak menolak ajakan dosa. Misalnya teman-teman ajak, ayo nongkrong kemana gitu, kayak dugem, minum sampai mabok begitu. Tapi karena nggak enak, jadi ya udah ikut aja gitu. Nah ini nggak berani mengatakan tidak. Tidak enak menolak komitmen yang tidak sanggup kita jalani. Bapak Ibu, jangan pernah takut untuk menolak sebuah komitmen yang Bapak Ibu tuh nggak bisa penuhi.
Kalau Bapak Ibu rasa Bapak Ibu nggak bisa memenuhi komitmen yang dibuat, jangan katakan iya, katakan tidak, harus berani, gitu. Ya. Dan yang ketiga, tidak enak menolak orang. Nah ini nih yang sikap nggak enak, aduh nggak enak. Gitu. Akhirnya, ya, kita jadi orang yang berkata ya di luar dari mulut kita, tapi tidak di dalam. Jadi kita tuh jadi orang yang gimana ya, bisa dibilang jadi orang yang punya dua kepribadian. Di mulut kita bilang iya, tapi dalam kita kayak enak gitu ya. Kayak nggak nyaman, kayak aduh kok jadinya berat gitu untuk menjalani. Misalnya kita pengen bantu orang minta tolong, kita ya udah kita iyakan. Tapi sebenarnya hati kita nggak mau. Ya Bapak Ibu harus belajar untuk mengikuti apa kata hati Bapak Ibu. Kalau nggak sanggup, ya harus berani katakan enggak. Ya, betul. Jadi lebih baik jujur menolak daripada menyetujui lalu kita tidak melakukan. Nah, di ayat yang terakhir dikatakan, apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Ini kalimat yang keras, Bapak Ibu. Ini kalimat yang keras. Kenapa Yesus bisa berkata seperti itu? Ingat, karena kebohongan dan manipulasi itu berasal dari karakter si jahat. Kalau kita lihat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat ke-44 dikatakan iblis disebut sebagai apa? Bapak segala dusta. Ingat ketika kejatuhan manusia pertama di Taman Eden, ya kan? Iblis memutarbalikkan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Itu ya. Benarkah Allah berfirman? Itu kata-kata manipulasi. Ingat, manipulasi kata itu adalah akar dosa. Manipulasi itu adalah akar dosa. Ketika kita memutarbalikkan kata, membuat janji palsu, mengaburkan kebenaran, secara tidak langsung Bapak Ibu, kita sedang menjauh dari karakter Allah. Kita sedang menjauh dari pribadi Allah. Karena ingat kata-kata tadi, manipulasi kata-kata palsu itu adalah karakter dari si jahat. Jadi ketika Bapak Ibu menghidupi atau hidup sebagai orang-orang yang sering bohong, sering menipu orang lain, sorry to say, Bapak Ibu atau kita yang melakukan itu adalah anak-anak iblis. Ya, mungkin ini sedikit keras Bapak Ibu, saya minta maaf. Nah, Yesus itu sedang menggeser fokus gitu ya. Ya, ketika dia berbicara kepada orang banyak pada waktu itu, aku berkata kepadamu kamu telah mendengar, tetapi aku berkata kepadamu. Jadi Yesus itu sedang menggeser fokus orang-orang. Jangan diam dengan apa yang mereka sudah dengar sebelumnya, tetapi Yesus mau meluruskan dari aturan luar ke sikap hati yang benar. Amin. Yesus adalah ya dan amin. 2 Korintus 1 ayat 20, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Yesus adalah pribadi yang tidak pernah ingkar. Bapak Ibu setuju? Yesus tidak pernah berubah sedikit pun, dia nggak pernah berubah. Bapak Ibu mau jatuh dalam dosa seberat apapun, dosa yang kita perbuat itu tidak pernah menggeser seberapa besarnya cinta Tuhan sama kita. Setuju ya? Dan Yesus tidak pernah memanipulasi kita, nggak pernah. Kalau kita mau hidup seperti Kristus, kita harus belajar menjadi orang yang kata-katanya bisa dipercaya seperti Tuhan Yesus. Amin. Nah, mengapa Bapak Ibu ini penting di zaman sekarang ini? Kita hidup di zaman yang banyak hoax, banyak sekali, apalagi dengan berkembangnya intelligence artificial, ya, video-video yang Bapak Ibu lihat mungkin di Facebook, Instagram atau YouTube, itu bisa aja nggak benar loh Bapak Ibu. Sekarang tuh AI itu luar biasanya, canggihnya, bisa membuat video yang benar-benar sama dan real gitu, kelihatannya real gitu, ya. Nah, kita hidup di zaman yang banyak hoax, banyak janji politik
kosong, banyak manipulasi media, banyak sekali pencitraan. Nah, dunia sekarang Bapak Ibu, ya, dunia sekarang butuh orang percaya yang tegas, yang jujur, dan yang konsisten. Siapa orang itu? Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Kita harus berani menjadi pribadi yang seperti ini, karena dunia butuh orang-orang seperti kita ini, seperti orang-orang yang tegas, mau jujur, dan konsisten. Integritas adalah kesaksian terbesar, saya katakan. Integritas itu adalah kesaksian terbesar. Orang mungkin gak baca Alkitab, ya. Orang mungkin gak baca Alkitab, tapi mereka membaca hidup kita. Kita jangan ngaku-ngaku di luar sebagai orang percaya, tapi kita tidak bisa memperlihatkan hidup sebagai orang percaya. Ya, itu kebohongan yang besar sekali. Nah, Bapak Ibu, penutup dari sharing saya pada sore hari ini, ya. Mari Bapak Ibu kita bertanya sama diri kita sendiri. Yang pertama, apakah orang percaya pada perkataan saya? Tanyakan sama diri kita, apakah orang percaya pada perkataan saya? Apakah saya sering berkata lebih dari yang saya sanggup lakukan? Ya, saya sering jatuh di pertanyaan kedua ini. Ya, saya sering sekali memutuskan sesuatu, tapi pada akhirnya saya nggak sanggup melakukan. Apakah saya takut berkata tidak? Saya juga sering seperti ini. Apakah saya pernah memakai kata-kata untuk memanipulasi situasi? Saya nggak tahu, ya. Hari ini Bapak Ibu, Tuhan memanggil kita untuk kembali kepada kesederhanaan. Sederhana. Apa sederhananya? Ya kalau ya, tidak kalau tidak. Sederhana, simple Bapak Ibu. Yes if yes, no if no. Keren, ya. Ayo Bapak Ibu, saya undang semua kita. Saya berdoa Tuhan memampukan kita jadi pribadi-pribadi yang sederhana aja. Ya kalau ya, tidak kalau tidak. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan saya serahkan kepada Pastor Iwan. Iya jika ya. Mohon apa gak nih? Iya iya. Oke, terima kasih untuk Pastor Jeffrey yang sudah share begitu jelas ya, jelas banget hari ini ya. Jadi kalau ya kita hendaknya jadi orang yang berintegritas, harus ngomong iya di atas iya, tidak di atas tidak. Kita senang bilang kita senang, kita tidak senang kita bilang tidak senang. Kita bisa bantu bilang kita bisa bantu. Kita hanya bisa bantu sekian, bilang hanya bisa bantu sekian. Karena gini, pada akhirnya nanti buat apa kita nolongin orang tapi akhirnya kita jatuh di dalam dosa kepada Tuhan. Benar gak? Kita nolongin orang senang tapi Tuhan gak senang sama kita. Anak kita kalau kita kasih uang $500, anak kita bantu temannya $500, lalu dia bilang apa? Pak, sorry Pak, tadi uangnya hilang. Tapi padahal dia bantu temannya. Apakah kita happy dengan begitu? Walaupun tindakannya dia senang. Dia benar nih bantu temennya $500, tapi kan nggak benar kepada orang tuanya. Nah, kalau kita bisa benar kepada Tuhan, itu yang diutamain dulu. Karena kita nggak berutang apa-apa sama orang. Orang nggak bayarin darah kita, orang nggak keluarin darahnya untuk tebus dosa kita, betul? Tapi Tuhan kita keluarin darahnya untuk tebus dosa kita. Artinya apa? Kita berhutang kepada Tuhan. Yang harus kita dahulukan Tuhan dulu, bukan orang lain dulu. Kita nggak bisa jadi superhero buat orang lain. Mungkin 1-2 bisa, tapi nggak bisa setiap kali ada orang minta bantuan kepada kita jadi superhero-nya. Kita sudah salah fungsi karena harusnya dia menganggap Tuhan jadi superhero-nya. Tuhan adalah Bapaknya. Kenapa mintanya ke kita? Betul nggak? Ya. Makanya, ayo kita belajar. Pokoknya sebatas kemampuan kita. Yang kita sanggup, yang tidak sanggup, tidak sanggup. Ada satu orang bilang berkata, wah kayaknya Kok Iwan bisa bantu saya nih. Dia bilang, bantu apa nih? Oh bisa, Kok Iwan kayaknya bisa bantu saya. Oke, bantunya sekian. Kayaknya saya perlu masukkan uang di rekening saya
sekian, nanti saya balikin lagi. Oh, kalau itu saya sudah bisa jawab sekarang, tidak bisa. Lah, saya nggak punya uangnya segitu. Enggak, sudah enggak. Jadi enggak bikin masalah di kemudian hari. Apa yang kita punya ya, yang nggak punya nggak bisa tolong, ya sudah. I'm sorry. Saya nggak bisa jadi Tuhan buat kamu, dan seharusnya memang saya tidak jadi Tuhan buat kamu. Karena harusnya Dia punya Tuhannya yang bisa punya akses langsung. Kenapa mengandalkan dan mengharapkan kepada manusia? Alkitab berkata di dalam Yeremia, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, betul nggak? Akhirnya dia lebih berharap kepada manusia yang dia lihat. Oh, jadinya bagus nih. Wah, ininya bagus nih. Wah, ininya bagus. Dia lihat dan dia berharap kepada manusia. Dan Alkitab jelas-jelas bilang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Makanya itu jangan sampai kita kejebak, supaya kita itu bisa terus memuliakan nama Tuhan dan omongan kita jadi omongan yang powerful, karena integritas itu perlu dibangun, perlu dikreat. Satu omongan dari mulut yang jujur sama satu omongan dari mulut yang tidak jujur itu powernya beda ketika keluar. Make sense gak? Jadi harusnya kalau kita jujur terus, integritas, setiap kali nanti kita punya kesempatan untuk menginjili jiwa-jiwa, terus setiap kali kesempatan untuk tolong jiwa-jiwa, perkataan kita, nasihat kita, ide kita akan sangat powerful untuk menolong mereka. Nah, harusnya kita mengerjakan itu. Ya, teman-teman pemain musik boleh tolong bantu ke depan, singers, keep leader. Hari ini kita belajar, ayo beres visi ini sepanjang tahun ini ya, nggak usah lagi bohong kecil-kecilan atau nggak enakan sama orang. Nggak bisa juga nggak apa-apa. Justru nanti akan mengarahkan dia kepada apa? Kepada sumber pertolongan yang benar, yaitu Tuhan. Betul? Kalau pintu dari kita udah ketutup, dia akan cari pintu lain. Pintu ketutup lagi. Ada saatnya nanti dia berseru kepada Tuhan dan Tuhan akan menolong. Itu cara yang paling benar sebenarnya. Ya, silakan boleh dilanjutkan. Baik, mari kita bersatu dalam doa, kita bersyukur untuk firman Tuhan dan sedang untuk bersama. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kami. Kami boleh dikuatkan kembali dengan firman Tuhan, biar Engkau memampukan kami Bapa, agar kami selalu hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan bukan apa yang kami mau Tuhan. Mampukan kami Roh Kudus, agar firman-Mu selalu tinggal dalam hati kami, bahkan boleh berbuah dalam setiap kehidupan kami, sehingga hidup kami juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati Pastor Jeffrey yang sudah menjadi saluran berkat dari kami lewat firman Tuhan, untuk mengamalkan urapan Allah, hikmat Tuhan, bahkan pewahyuan yang daripada Tuhan selalu Tuhan berkati. Maka hidupnya dalam pelayanannya, dalam rumah tangganya, bahkan dalam pekerjaannya, apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, juga Pastor Iwan, Pastor Nur, yang bertanggung jawab atas sosial Tuhan, biarlah Tuhan mengenal hikmat dan selalu melimpah atas kehidupan hamba. Terima kasih Bapa, dan saat itu Tuhan Yesus, kami akan mempersiapkan hati kami akan memberikan persembahan, biarlah Engkau memberkati setiap apa yang kami beri, dan biarlah Tuhan setiap persembahan yang kami berikan kepadamu itu boleh memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, kami siap memberi dengan hati yang bersyukur dan sukacita. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan memberi. Firman Tuhan.
bersemangat buat mereka. Ya, nggak cuma Colin, nanti juga Sen, Keisha, kalau bisa yang lain juga, Greta boleh, Karisa kalau mau boleh. Kita berharap mereka belajar sebanyak-banyaknya, melayani sebanyak-banyaknya dari kecil, ya kan? Supaya mereka mengenal bagaimana yang namanya melayani Tuhan, bagaimana yang namanya komitmen, bagaimana yang namanya berjuang, bagaimana yang namanya kerendahan hati dalam pelayanan. Amin. Bukan persaingan, ya kan? Tapi perjuangan bersama, ya. Siap ya, Teens ya? Belajar. Dan tadi ada kabar baik, Pastor Denny bilang dia mau ngajarin kalau habis ibadah Cireh selesai, dia siap kalau mau belajar drama sama dia. Kasih tepuk tangan ke Pastor Denny. Terima kasih. Terima gaji gitu ya. Salah ya. Ya, mari kita selesai ibadah kita. Oke, sama-sama kita bangkit berdiri ya. Udah berdiri. Jadi sama-sama kita berdoa sekali lagi. Bapak di surga, terima kasih Tuhan buat ibadah sepanjang hari ini. Kau memberkati kami dengan sukacita, memberkati kami dengan hati yang bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada di rumah-Mu Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Kalau kami boleh sehat, kalau kami boleh dalam keadaan baik, rumah tangga kami baik, pekerjaan kami baik, sekolah kami baik, relationship kami Tuhan dengan sesama, dengan orang tua semuanya baik. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat semua hal yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau selalu baik dalam kehidupan kami. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama angkat kita ke atas dan siap menerima berkatnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, bawalah bulan berkat anugerah yang besar daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus yang hidup bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita semua sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya untuk menjemput kita semua dan kita boleh didapati sebagai hamba yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya boleh sama-sama katakan amin. 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 Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless. Terima kasih Pak Haris sama Ibu Liwa yang sudah datang ke sini sudah beberapa minggu ini. Thank you.